Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro. Jumpa lagi bersama saya Om Bebek Motovlogger dari Brebes, Mak Jedut Tenot. Oh iya Mas Bro, hari ini saya lagi ada di kampung ini. Saya mau ambil GSX saya ini. Sebulan saya anggurin ini di kampung ini. Sekalian saya mau bayar pajak GSX. Berapa habisnya nanti kita lihat. Oh ya, ini GSX saya tinggal 1 bulan dianggurin, mudah-mudahan nggak kenapa-napa, nggak ngambek ini GSX-nya. Tapi sebelumnya saya mau masukin bit saya dulu. Kemarin bit saya bayar pajak bulan 6 yang ke 6 tahun. Habis berapa ya? Habis 200 Mas Bro. Mudah-mudahan GSX saya selama saya tinggal sebulan di Jakarta nggak kenapa-napa. Kasihan nggak ada yang make. Dianggurin. Bentar, saya mau nitip kunci dulu ke tetangga, biar nanti mbak saya pulang bisa masuk rumah. Titip kunci. Paling Brebes. Iya, Selasanan. Oke Mas Bro, mari kita mainkan. Kita riding ke Brebes, ke Samsat. Kita bayar pajak GSX. Habis berapa ini? Saya bayar pajak pertama ini setahun pemakaian. Bulan ini pas 1 tahun pemakaian ini. Dulu saya beli bulan Agustus 2018, tanggal 10 Agustus. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 6, berarti 4 hari lagi ulang tahun ini si GSX yang setahun. Ulang tahun GSX 1 tahun ini. Mudah-mudahan selama saya tinggal di Jakarta ini GSX nggak kenapa-napa, nggak ngambek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nyala Mas Bro. Selama saya tinggal di Jakarta 1 bulan lebih ini nggak ada yang pakai nih. Mungkin sama si mbak dipanasin. Itu pun kayaknya mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, karena mbak saya juga nggak bisa pakai motor kopling. Oh iya, jangan lupa Dirgahayu 17 Agustus 1945 yang keberapa ini, lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, GSX saya nggak ngambek Mas Bro, langsung Mak Jedut Tenot. Oke, sekarang kita mainkan. Kita pergi ke Samsat untuk bayar pajak ini GSX. Ini jatuh tempo tanggal apa? Tanggal jatuh tempo pajak ini tanggal 28 Mas Bro. 28 Agustus ya, berarti masih ada kisaran berapa hari itu? 22 hari sampai jatuh tempo pajak. Daripada telat, mendingan saya bayar di awal. Kayak kemarin waktu itu bid saya, biar nggak telat. Karena apa? Warga bijak taat bayar pajak untuk pembangunan negara ini biar lebih maju lagi. Oke? Ayo Mas Bro, kita mainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian riding ini, kangen sama GSX ini. 1 bulan lebih tak tinggal di kampung. Maafkan saya ya. Maafkan saya, tak tinggal dirimu selama 1 bulan lebih. Besok kita bawa ke Jakarta. Dan buat teman-teman yang pengen tahu berapa pajak GSX R150 tahun 2018, ayo kita ke sana. Kita lihat berapa bayar pajak tahunan GSX R150. Ya mungkin kisaran antara 400-an, nggak sampai 500-an, tapi kita nggak tahu juga. Mari kita buktikan, kita mainkan. Oke, Mak Jedut Tenot. Oh ya, buat teman-teman Jawa Tengah yang punya motor lebih dari 1, yang di bawah 200 cc khususnya, walaupun 1 nama 1 tempat tinggal, jangan khawatir nggak kena pajak progresif. Beda dengan yang di Jakarta dan di Jawa Barat, karena semua daerah memiliki peraturan yang beda-beda.
Untuk daerah Jawa Tengah sendiri yang kena pajak progresif itu yaitu kepemilikan lebih dari satu kendaraan dan di atas 100 berapa ya, lupa, bentar pas tak ingat. Untuk daerah Jawa Tengah, peraturan pajak progresif itu dikenakan untuk yang lebih dari satu kendaraan kepemilikan dan di atas 200 cc. Jadi kalau kemarin saya ngambilnya 250 cc kayak semacam CB RR 250 dan R25, baru itu saya kena pajak progresif. Itu peraturan Pemda Jawa Tengah. Yang dikenakan pajak progresif itu di atas 200 cc. Jadi saya masih aman walaupun nanti saya beli lagi GSX lagi atau CBR yang 150 atau R15 V3 nggak kena pajak progresif. Beda dengan daerah Jakarta dan Jawa Barat. Kalau daerah Jakarta, setahu saya yang kena pajak progresif itu kepemilikan kendaraan kedua. Jadi kendaraan kedua itu kena pajak progresif berapapun cc-nya. Dan di alamat yang sama juga itu kena. Misalnya bapaknya punya motor, ya kan? Dan kita sebagai anaknya beli motor, berarti kita motor kedua itu kena pajak progresif. Mau Matic ke, mau Jadul ke, pokoknya kena pajak progresif. Jawa Barat pun demikian. Yang lebih enak lagi mas bro, Jawa Timur. Jawa Timur itu 250 cc baru kena pajak progresif. Beda 50 cc sama Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya Jawa Timur punya dua motor, satunya 150 cc, satunya lagi 200 cc, itu nggak kena pajak progresif kecuali satunya 250 cc. Iya, enak loh. Mau yang lebih enak lagi? Ada. Di mana om? Ada pokoknya. Ya di mana? Di daerah istimewa Yogyakarta. Itu motor nggak kena pajak progresif, bro. Yang kena pajak progresif itu untuk khusus roda 4 mobil. Jadi yang kepemilikan mobil lebih dari satu itu kena pajak progresif. Kalau motor enggak, itu daerah Jogja. Istimewa banget kan? Wih, mantap Jogja. Punya Sultan. Semalam saya share sama teman, saya sebutin Om Munandar motovlog dari Pangandaran. Dia katanya mau tuker motor dari Satria ke GSX, tapi dia bingung pajaknya berapa. Nanya ke saya, kalau saya nggak tahu, ya sekitaran 400-an lah, paling gede ya 500. Itu kena pajak progresif enggak om? Sorry ya mas bro ya, Jawa Tengah itu nggak kena pajak progresif. Ya karena peraturan daerah kan beda-beda ya kan. Kalau Jawa Barat udah kena itu berapapun cc-nya, yang penting lebih dari satu kendaraan kepemilikan, satu alamat, satu nama, itu tetap kena ya kan. Beda dengan Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah masih melihat cc-nya, makanya dia bingung katanya Om Monandar. Pajak progresifnya lumayan mas bro, 2% untuk kendaraan pertama, sedangkan untuk kendaraan keduanya kena 2,5. Jadi kendaraan pertama dan kedua kena semua. Sebagai contoh, misal saya ada di Jawa Barat ya, atau DKI, motor bis saya itu kan motor pertama, itu kalau saya pajak kena progresif 2%. Dan ini GSX jika saya pajak juga kena lagi, yaitu 2,5%. Iya, enak toh? Ya enak. Duitnya ya gak apa-apa. Begitu Om Monandar. Jadi kalau di Jawa Tengah itu masih boleh dibilang gimana itu ya, masih boleh dibilang ya belum kena pajak progresif. Beda dengan Jawa Barat dan DKI. Ya mungkin karena faktor biar nggak terlalu banyak kendaraan roda 2 lah, mungkin untuk mengurangi kemacetan. Begitu Om Monandar. Kalau di Jawa Tengah mungkin kendaraan masih nggak begitu padat. Karena saya juga waktu mau ngambil GSX ini saya bingung apakah nanti kena pajak progresif atau enggak, ya kan. Karena waktu saya mau ngambil, beberapa teman juga harus siap pajak progresif om, seperti Jakarta. Terus saya searching deh di Google peraturan Pemda daerah Jawa Tengah untuk pajak kendaraan apa kena progresif. Enggak taunya yang kena progresif itu 250 cc, berarti saya masih aman.
Jadi kalau saya punya duit beli lagi CBR atau R15 yang 150 aman. Piye? Mak jadi toh, yo tetot. Di video kali ini saya ingin membahas masalah pajak GSX. Pertama kali saya bayar pajak, yaitu 1 tahun pemakaian GSX. Nanti kita lihat berapa habisnya, Mas Bro. Oke, kita mainkan Mak Jedut Tetot. Samsat sudah nyampe bro, kita bro Samsat online. Oke, kita masuk. Oke, ini dia bro, kantor Samsatnya bro, kantor Samsat Brebes. Oke, saya masuk dulu bro ya, saya mau bayar pajak GSX dulu, berapa habisnya. Oh iya Mas Bro, ini syarat pembayaran pajak, yaitu kita STNK nya kita lampirkan. Ini STNK yang pajak sama ini, sama fotokopi KTP doang. Ini berhubung KTP saya elektroniknya belum jadi saya pakai surat keterangan. Ini dia. Ya udah, cuman ini doang, ini fotokopi KTP ini sama KTP suket aslinya ini. Udah gini doang. Nanti kita tinggal daftar, terus kita ambil nomor antrian, daftar, ambil nomor antrian, habis itu kita nunggu dipanggil untuk bayar. Habis bayar udah kita ambil STNK jadi udah beres gitu Mas Bro. Oke Mas Bro, kita mainkan, kita masuk ke dalam Mak Jedut Tetot. Jumpa lagi nanti, oke? Oke Mas Bro, Mak Jedut Tetot, ini dia pajak GSX R150 tahun 2018, yaitu sebesar 396.500 dengan rincian pajak pokok 361.500 dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan 35.000. Jadi totalnya 396.500 rupiah. Ini dia pajaknya GSX R150, jadi nggak nyampe 500 ya, sekitar 400-an Mas Bro, Mak Jedut Tetot. Oke, kita simpan dulu. Oke, habis ini saya mau ke kantor pos, mau nanyain surat cinta dari YouTube, ini nggak datang ya, sampai kemremet nyong ya Mas Bro. Udah kangen surat cintanya nggak datang ini, piye iki. Oke, ini dia kantor Samsat online Brebes. Jadi segitu Mas Bro, bayar pajak GSX R150. Pertama kali saya bayar pajak 396.500. Untuk biaya STNK itu gratis. Jadi yang dibayarkan itu pajak pokok sama sumbangan wajib
dana kecelakaan lalu lintas jalan. Oke, sekarang kita ke kantor pos. Kita cek surat cinta dari Google, nggak datang-datang. Pak. Oke, sekarang kita langsung ke kantor pos, Mas Bro. Kita lihat surat dari Google AdSense sudah datang apa belum.